Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kali ini kita akan membahas dan mengamati secara khusus langkah atau manuver politik dari seorang Sandiaga Salahuddin Uno. Kawan baik sudah mengikuti semua pemberitaannya bahwa Sandiaga Uno mengajukan pengunduran diri dan surat itu diserahkan kepada Wakil Ketua Umum yaitu Bang Sufmi Dasko, dan itu menandai tentang resminya, ya setidaknya resminya surat pengunduran diri itu disampaikan oleh Bang Sandi Uno. Jadi beliau mundur dari Gerindra dan hingga kini orang menebak-nebak apa yang sebenarnya dilakukan atau akan dilakukan oleh seorang Sandiaga Uno. Nah, banyak spekulasi beredar bahwa Sandiaga Uno akan menjadi bakal calon wakil presidennya Ganjar Pranowo, dan tiket menjadi bacawa pres itu akan dilakukan melalui Partai Persatuan Pembangunan, dengan terlebih dahulu Mas atau Bang Sandi itu masuk ke P3 dan menjadi kader P3 dengan memiliki kartu anggota. Tetapi hingga kini per tanggal 2 Mei ini hal itu belum kunjung tiba. Bahkan sepertinya Bang Sandi bingung. Untuk tidak mengatakannya bingung, mungkin menahan diri atau mengkalkulasi kembali atau bersikap sangat hati-hati untuk mengambil keputusan ini. Nah, tetapi publik akan melihat bahwa kok Bang Sandi seperti maju mundur atau bingung atau amat sangat berhati-hati atau penuh kalkulasi dengan langkah-langkah politiknya. Nah, kalau kita ingat ya, siapa sosok Sandiaga Salahuddin Uno sebelum masuk ke kancah politik atau ke panggung politik atau ke arena politik. Bang Sandi dikenal sebagai pengusaha melalui Saratoga Capital. Ya, Saratoga Capital itu ia bersama salah satu anak dari konglomerat William Suryajaya di Saratoga itu. Kemudian Saratoga ini kemudian berkembang, jadi Bang Sandi itu memang punya beberapa saham di banyak perusahaan induk maupun perusahaan anak perusahaannya. Tapi salah satu yang amat sangat terkenal di mana Bang Sandi punya saham banyak itu adalah di Adaro, ya, PT Adaro, perusahaan pertambangan. Nah, kiprahnya seperti itu, dan kalau tidak salah ia pernah atau sekolah mengambil bachelor atau S1-nya itu di Amerika, kemudian S2-nya di North America juga, kemudian pernah tinggal di negara tempat saya tinggal juga di Kanada, dia tepatnya di Toronto. Tapi kemudian pada saat krisis ia pulang ke Indonesia dan merintis usahanya. Nah, singkat cerita, pada tahun 2015 ya, 2015 secara mengejutkan Bang Sandiaga Salahuddin Uno itu masuk ke politik, ya, masuk ke politik. Menariknya, partai yang ia pilih di 2015 itu adalah Partai Gerindra. Berarti 2015 itu 1 tahun setelah pemilu, di mana Pak Jokowi di 2014 itu menang dan mengalahkan Prabowo Hatta Rajasa, ya. Pak Jokowi sendiri itu berpasangan dengan Pak Yusuf Kala. Tapi 2015 Bang Sandi Uno itu justru masuk ke partai yang kalah di 2014 ini. Setidaknya kalah di Pilpres, ya. Nah, di usia 45 tahun ketika itu ia terjun ke politik.
Ia lahir di tanggal 28 Juni 69, ya berarti beda 1 tahun saja dengan saya. Tentu saja Bang Sandi lebih tua, ya kan? Tapi dia awet muda gitu. Kemudian ia menjabat sebagai anggota Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya di bawah pimpinan Prabowo. Nah, bagaimana ceritanya? Itu di Detikcom diberitakan di tahun 2015 itu, kepada Detikcom, mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda itu mengaku melakukan perenungan yang dalam sebelum akhirnya bergabung dengan Gerindra. Dia mengaku sudah melakukan perenungan sejak tahun 2012. Waduh, berarti 3 tahun sebelumnya ia merenung untuk masuk ke dunia politik. Bahkan beberapa kali Sandiaga berbicara hati ke hati dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Saya sebetulnya kontemplasinya cukup dalam, bicara hati ke hati dengan Mas Prabowo untuk mewujudkan Indonesia yang kuat. Saya diajak partisipasi anak muda dan pegiat kewirausahaan, kata Sandi saat berbincang dengan Detikcom tanggal 8 bulan 4 2015. Nah, menurut Sandi untuk menciptakan sebuah kebijakan yang kondusif sebagai landasan membantu perekonomian bangsa, memang jalur politik lebih strategis. Sehingga sekalian untuk belajar saya sanggup dalam kurung gabung dengan Gerindra gitu. Nah, waktu itu juga Pak Prabowo memuji saudara Sandiaga Uno juga merupakan suatu tambahan. Kalau di ilmu tentara itu roket. Ada isian tambahan beliau ini karena generasi penerus, karena kita akan dengar banyak kiprah seorang Sandiaga Uno, kata Prabowo. Nah, di 2015 itu sekitar bulan April. Nah, kemudian di 2017 sebagaimana kita ketahui itu Bang Sandi ya dicalonkan menjadi wakil gubernur berpasangan dengan Anies dan kemudian singkat cerita itu terpilih di 2017. Jadi pasangan Sandi Uno itu mengalahkan Ahok Jarot di putaran kedua. Putaran pertamanya berhadapan ketika 2017 Pilkada atau Pilgub DKI Jakarta itu Ahok Jarot, Anies Sandi, AHY Silviana Murni. Tapi yang masuk ke putaran kedua itu Ahok Jarot versus Anies Sandi dan kemudian dimenangkan oleh Sandi di 2017. Tetapi ya ironisnya di 2019 Bang Sandi menerima tawaran Pak Prabowo dan 3 partai Gerindra, PAN dan PKS untuk dipinang dan bersedia menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo Subianto di 2019 Pilpres atau Pemilu 2019 berhadapan dengan Jokowi Ma'ruf. Nah, langkah ini sebagian ada yang mendukung, sebagian ada yang menyesalkan. Nah, misalkan salah satunya saya itu yang menyesalkan kenapa Bang Sandi menerima tawaran calon wakil presidennya Pak Prabowo. Kenapa? Karena sebagai warga Jakarta kita ingin paket maut ya atau tandem maut Pilkada Anies Sandi itu terus mengantar dan mengelola amanah rakyat Jakarta sampai 2022 Oktober kemarin. Gitu. Nah, kita tidak tahu alasan dibalik keinginan atau kesediaan Bang Sandi ketika itu. Tetapi yang pasti godaan atau rayuan menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo yang ketika itu merupakan pasangan yang punya kans amat sangat kuat ya, suasana politik waktu itu arus untuk mengganti Pak Jokowi itu memang besar. Itulah mengapa kemudian mungkin ya di bayangan Bang Sandi itu bersedia akhirnya menjadi bakal calon wapres atau cawapresnya Prabowo Subianto, karena bila menang berarti ia adalah calon wakil presiden atau wakil presiden salah satu yang termuda di dalam sejarah politik Indonesia. Jadi wajar kemudian Bang Sandi itu nggak tahan dengan rayuan dan godaan itu. Berbeda dengan Mas Anies, ya Mas Anies Baswedan, semua pihak mengepung
Pak Prabowo juga meminta, tokoh-tokoh partai PKS dan PAN juga mendesak termasuk Pak Amin Rais, tetapi Mas Anies konsisten dan saya mengagumi dan mengapresiasi karena apabila ditanya posisi saya ketika Mas Anies ditawari menjadi cawapresnya Prabowo di 2019, saya tentu akan memberikan masukan untuk menolak. Kenapa? Karena perjanjian saya sebagai warga Jakarta dengan Mas Anies Sandi itu adalah 5 tahun. Gitu. Dalam batin saya cukup Pak Jokowi sajalah yang punya privilege atau keistimewaan, ya, dimaafkan oleh warga Jakarta karena baru 2 tahun. Di 2012 menjadi gubernur DKI, kemudian 2014 maju. Nah, presiden ini jangan terus diulang gitu. Nah, syukurnya Mas Anies itu tidak mau. Ketika berpindah tawaran itu kepada Bang Sandi Uno, Bang Sandinya mau. Bisa dibayangkan kalau Bang Sandi menolak, maka kandidat terkuat untuk gubernur DKI itu mungkin sulit untuk dikalahkan ketika Mas Anies menjadi calon presiden dan insya Allah menang, maka Bang Sandi itulah yang akan menjadi calon yang siapapun akan sulit mengalahkan. Tetapi mungkin pertimbangan Bang Sandi itu kursi wapres jauh lebih hebat daripada kursi wagub gitu. Ya, padahal pengabdian dan pelayanan itu tidak seperti itu. Nah, singkat cerita akhirnya Bang Sandi menerima dan sejak itulah ada luka, ya, ada ketidakpercayaan di kalangan masyarakat Jakarta dan masyarakat umum bahwa Bang Sandi ini kok meninggalkan amanah dan itu akan menjadi catatan sejarah politik Bang Sandi sendiri gitu. Nah, ketika ia menerima tawaran, nah baru-baru ini, ya, ia kembali digoda dengan tawaran-tawaran, bujukan-bujukan yang menarik kembali untuk menjadi bakal calon wakil presiden kembali. Ya sekarang ada banyak spekulasi bahwa Sandi Uno itu dipersiapkan untuk menjadi opsi wapresnya Ganjar Pranowo, gitu. Tetapi hingga kini spekulasi itu masih belum terjadi. Kenapa? Pertama, orang menghitung kembali apakah memang pasangan Ganjar Sandi Uno ini bisa mengalahkan Anies Baswedan. Itu yang pertama. Yang kedua, emangnya orang-orang yang berhasrat menjadi wakil presidennya Ganjar itu memang tidak bekerja dan tidak mencari-cari kesalahannya Bang Sandi, ya, untuk menekan supaya Bang Sandi tidak dipilih gitu. Ya. Nah, ijtihad politik, ya, atau manuver Bang Sandi ketika keluar dari Gerindra dengan meninggalkan Gerindra dan Prabowo yang sudah bersama-sama selama 8 tahun, itu kemudian membuka luka baru. Kalau tadi meninggalkan kursi wakil gubernur DKI meninggalkan luka dan anggapan bahwa ketidaketisan dalam mengemban amanah kepada warga Jakarta. Nah, ini membuka luka dari para kader Gerindra yang sudah berjuang habis-habisan untuk Gerindra dan Pak Prabowo. Nah, ketika di saat kritis membutuhkan kekuatan-kekuatan, sebagai salah satu figur sentral di Gerindra, Bang Sandi memperlemah posisi Prabowo dan Gerindra dengan lari dari Gerindra, mengajukan surat pengunduran diri, dan kemudian lebih memilih bujuk rayu dari pihak lain yang menggadang-gadang dia sebagai bakal calon wakil presiden. Nah, ada 2 luka. Artinya apa? Ketika luka ini menganga di kader Gerindra, di simpatisan Gerindra, di simpatisan Prabowo, berpadu kombinasinya dengan luka di kalangan masyarakat, maka orang-orang ini tidak akan mungkin memilih siapapun pasangan Bang Sandi Uno. Nah menariknya terakhir, karena pengumuman di Rapim ini berkali-kali, ya,
kawan baik, berkali-kali spekulasi kuat beredar bahwa Bang Sandi akan dipakaikan jaket kebesarannya Partai Ka'bah atau P3 berwarna hijau itu. Tetapi di beberapa event ke event, spekulasi itu tidak menjadi kenyataan. Artinya ada something wrong itu. Ada something wrong yang masih kemudian bergabungnya Bang Sandi itu tertunda-tunda. Nah, kalau misalkan ini tertunda-tunda, bahkan di bulan Mei ini, di awal Mei ini, justru spekulasi malah beredar kembali, Bang Sandi akan rujuk kembali dengan Gerindra. Jadi gimana sih ini Bang Sandi ini? Gitu. Nah ini di Tempo, pada tanggal 1 Mei, Sandiaga Uno singgung masa idah dan peluang rujuk kembali usai mundur dari Gerindra. Ini sebagai pemimpin ya, yang begini saya nggak ngerti siapa penasehatnya Bang Sandi ini. Jadi ketika mengambil putusan mundur dari wakil gubernur, ya menurut saya sih kurang tepat gitu. Kenapa nggak terus saja? Ya kemudian ketika ia mundur dari Gerindra dan Prabowo pada saat situasi sudah mendekati Pilpres dan tergoda untuk menjadi bakal calon wapresnya Ganjar, ini tergoda lagi gitu. Ini sudah 2 kali dia tergoda gitu. Ya mestinya para penasehatnya itu bisa memberikan masukan yang benar. Yang kedua, kadang-kadang Bang Sandi itu ya memberikan statement politically incorrect gitu. Secara politik itu nggak benar. Mungkin secara teori, secara fakta benar, tapi ketika disampaikan dalam konteks politik pertarungan di panggung politik itu menjadi tidak benar, makanya disebut sebagai politically incorrect itu. 2, pertama ketika dia menyampaikan utang piutang dengan Mas Anies, yang kedua kemarin bahwa dia mengeluarkan 1 triliun di Pilpres ya. Jadi mungkin benar, tapi di Indonesia budaya untuk menyampaikan uang kita habis berapa untuk mencalonkan itu kurang tepat gitu. Nah, jadi peluang rujuk kembali ini muncul di tanggal 1 Mei ini. Ya, jadi makin membingungkan. Jawaban Mas Sandi itu, teman-teman sabar karena belum juga 1 bulan. Mohon doanya saja dan teman-teman bantu beri masukan. Kalau itu kan perlu 3 bulan kan masa idah. Siapa tahu rujuk kembali. Persiapan sudah selesai, kita siapkan langkah-langkah ke depan. Ya. Jadi membangun koalisi, membangun komunikasi dengan P3, dengan Jokowi. Mungkin Pak Jokowi kali yang menawar-nawarkan cocok gitu loh. Mas Sandi itu jadi cawapresnya Ganjar gitu. Tapi kan di kubu Bu Mega, di kubu Budi Gunawan, di kubu Erick Thohir, emangnya nggak kerja mereka untuk mengganjal Bang Sandi gitu. Nah itu kemudian menjadi masyarakat melihat ini Mas Sandi itu sedang melakukan pragmatisme politik yang hitungannya adalah untung rugi terkait dengan jabatan, atau memang ia sedang mengejawantahkan idealisme politik. Karena ini nggak cocok dengan idealisme politik, dia terus pindah. Karena ini idealismenya bisa disalurkan dari Wagub, dia tinggalkan Wagub menjadi calon wakil presiden. Ketika cawapresnya tidak terpilih, balik lagi ke Gerindra. Ketika ditawarin jadi cawapres Ganjar, dia mundur dari Gerindra. Nah itu jadi orang bingung Bang Sandi. Jadi kepada Bang Sandi saya kira untuk tidak boleh melakukan lagi kesalahan dalam memberikan statement dan langkah politik. Demikian kawan baik, kurang lebih hampir 20 menit mengamati dan mengulas tentang Bang Sandi Uno. Kita akan perhatikan terus langkah-langkah Bang Sandi di episode mendatang. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di Swan Channel. Terima kasih.